Saya mulai dengan topik rumah tangga dulu misalnya. Jika ada di antara Anda sudah menikah, kemudian istrinya dalam keadaan sedang mengandung misalnya, maka khusus Ramadan kali ini Anda bisa mengkaji topik-topik tertentu yang ayatnya diisyaratkan dalam Al-Quran. Satu, misal Anda bisa ambil dulu Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Demikian Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13. Tambahkan lagi surah ke-7. Ini untuk doanya. Surah ke-7 ayat 189. Ayat 189. Hanya satu ayat ya, jangan teruskan 190-nya. Hanya satu ayat di ayat 189-nya. Kemudian untuk memberi isyarat kelancaran dalam proses persalinannya ada di Quran surah 19 Maryam, sudah dari ayat 23 sampai 25-nya. Di situ saya tunjukkan bagaimana Maryam ketika merasakan rasa sakit sampai datang, sampai langsung dihibur oleh Allah, sampai ditunjukkan makanan-makanan yang memudahkan persalinan, minuman yang memudahkan persalinan, sampai doa-doa yang memudahkan dalam persalinan. Ya. Lanjut kemudian, jika ada yang berumah tangga kemudian juga di Ramadan khusus ingin memohon keturunan, misal sudah berumah tangga, Allah belum berikan tanda-tanda keturunan karena sebab-sebab tertentu, maka apa di antara amalannya? Satu, Quran surah 19 Maryam. Nanti tilawah maksud saya, coba kaji ayat-ayat itu. Quran surah 19, sudah? Dari ayat yang kedua sampai ayat 15. 15 itu sampai ada nanti terlahir Yahya. Quran surah ke-19 ayat kedua sampai ayat 15. Sudah? Kemudian amalkan itu nanti lewat sholat malam dengan membacakan Quran surah ketiga Ali Imran, surah 3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 38 sampai 39. Nanti silahkan kaji ayat tilawahnya. Kemudian isi siang harinya di Ramadan dengan mengamalkan petunjuk Quran surah ke-21 ayat 89 sampai 90. Ya, wa kanu yusari'una fil khairat, mereka banyak berbuat kebaikan-kebaikan, sering berbagi. Jadi malamnya rajin salat, siangnya bersedekah. Ya. Sudah? Nah, tadi sudah tanda-tanda mengandung sudah ada, kemudian kelahiran. Saat lahir tolong dikaji lagi Quran surah kedua ayat 233. Tilawah. Jadi kalau ada yang lahiran sekarang-sekarang, kan masuk mau Ramadan kan? Nah, itu nanti tugas pertamanya kaji Quran surah kedua ayat 233. Itu nanti yang akan sangat menentukan tentang kekuatan bayinya, daya imunnya, dan pembagian tugas antara ayah dan ibu yang baru dikaruniai seorang anak. Kemudian lanjutkan, bagi Anda yang ingin memberikan bekal kepada anak-anaknya dalam usia dini, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai 19. Kalau ingin Anda teruskan sampai ke pencarian ilmu, nih yang sedang belajar, anak-anak mahasiswa, teman-teman, ya, yang belajar, Anda coba dalami tilawah nih. Kalau Anda bisa dalami ini, insya Allah ada keterangan langsung isyarat dalam Quran, Anda akan dipercepat pengetahuannya oleh Allah, cepat paham, cepat ingat, dan dimudahkan belajar Anda. Ya, ayatnya di sini setidaknya ada 3 sampai 4 ayat. Satu, Quran surah 9 ayat 122. Yang kedua, Quran surah 58 ayat 11. Yang ketiga, Quran surah kedua. Ingat di akhir ayat, ingat akhir ayat 282. Di akhir ayatnya, jangan baca dari awal, akhir ayatnya. Yang terakhir, Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Bacalah oleh antum sekalian 4 bagian ayat ini yang berbeda surah, silahkan gabungkan tilawah itu. Ya, insya Allah akan ada perubahan.